nama saya Euladius Gracia Putri Manulang dari kelas 12 IPA 1 SMA Budi Murin 1 Medan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian praktek kimia saya. Topik yang saya pilih adalah perkaratan atau korosi. Perkaratan atau korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Contoh korosi yang sering kita temukan yaitu perkaratan pada besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Umumnya, karat logam berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi yaitu Fe2O3 dikali NH2O. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia, yang dimana pengertian elektrokimia ini ialah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang berjalan secara spontan. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Fe menjadi Fe2 tambah 2 elektron. Elektron yang dibebaskan di anode tersebut mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode, yang dimana oksigen tersebut tereduksi. Lalu O2 tambah 4H tambah 4 elektron menjadi 2H2O, atau O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron menjadi 4OH minus. Ion besi kedua yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi ketiga yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode bergantung pada beberapa faktor. Misalnya itu zat pengotor atau perbedaan rapatan logam. Lalu, faktor-faktor yang mempercepat korosi berbagai macam, yaitu pertama, air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, maka semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Maka kita harus menyimpan besi di rumah kita di tempat yang kering dan tidak lembab, agar besi tidak mudah berkarat. Lalu yang kedua, elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Contohnya itu air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin, yang mampu menjadi media mempercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkenanya paparan senyawa asam. Lalu yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logam. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Lalu yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadinya oksidasi. Lalu, cara untuk mencegah korosi ada berbagai macam, yaitu pertama, pengecatan. Pengecatan ini berfungsi untuk melindungi besi dari kontak dengan air dan udara. Cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih melindungi besi terhadap korosi. Lalu yang kedua itu ada pelapisan dengan chromium plating. Krom memberi lapisan pelindung, sehingga besi yang dikrom akan menjadi mengkilap. Chromium plating ini dilakukan dengan proses elektrolisis. Lalu yang ketiga, pelapisan dengan timah. Tin plating. Timah termasuk logam yang tahan karat. Kemasan kaleng dari besi umumnya dilapisi dengan timah. Proses pelapisan dilakukan secara elektrolisis atau elektroplating. Lapisan timah akan melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. Lalu yang keempat, lapisan dengan seng. Seng dapat melindungi besi meskipun lapisannya ada yang rusak. Hal ini karena adanya potensial elektroda besi yang lebih negatif daripada sengnya. Maka besi yang kontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode. Seng akan mengalami oksidasi
awet. Lalu yang kelima ada pengorbanan anode. Perbaikan pipa bawah tanah yang akan terkorosi mungkin memerlukan perbaikan yang mahal biayanya. Hal ini dapat diatasi dengan teknik cervical anode, yaitu dengan cara menanamkan logam magnesium kemudian dihubungkan ke pipa besi melalui sebuah kawat. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi peristiwa perkaratan. Jika ada yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.